الله وتصفو الحياة بنور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Kusnadi MA, selaku pembimbing dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Manajemen. Yang kami hormati dan kami cintai teman-teman sekalian dari kelas Manajemen Dakwah B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Berlian Rahmansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Manajemen Dakwah dari kelas Manajemen Dakwah B. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelum kita masuk ke hadis-hadis manajemen sumber daya manusia, saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya manusia menurut pandangan Islam. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh resource yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 13, yang artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Quran surah Al-Jasiyah ayat 13. Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar, karena itu merupakan amanah yang dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 33, Allah telah menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu seluas-luasnya tanpa batas dalam rangka membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis manajemen sumber daya manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha?" Qala, "Idza wusidal amru ila khairi ahlihi fantaziris sa'ah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya." Abu Hurairah bertanya, "Bagaimana meletakkan amanah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menarik untuk dicermati karena menghubungkan antara amanah dengan keahlian. Kalimat "apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya" merupakan penjelasan untuk kalimat pertama, yaitu apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis ini ternyata memberi peringatan yang berperspektif manajerial, karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang profesional. Di sini letak pentingnya profesionalisme dalam manajemen pendidikan Islami. Islam sangat peduli dalam profesionalisme. Karena itu pula ketika Nabi Muhammad memberikan tugas kepada sahabat-sahabatnya, beliau sangat memperhatikan latar belakang dan kemampuan sahabatnya tersebut. Contoh manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika,
seorang sahabat yang bernama Abu Dzar yang belum mendapatkan tugas datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, mengapa aku belum dikasih sebuah tugas? Mengapa ia tidak mendapatkan tugas atau amanah? Sementara sahabat-sahabatnya yang lain ada yang ditunjuk sebagai gubernur seperti Mu'adz bin Jabal, ada yang ditunjuk sebagai bendahara negara seperti Umar ibn al-Khattab, ada yang ditunjuk sebagai panglima perang seperti Khalid bin Walid dan sebagainya." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Fisik engkau sangat lemah sehingga tidak sanggup jika dibebani tugas-tugas yang berat seperti yang diberikan kepada mereka." Dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu harus dikerjakan berdasarkan keahlian yang kita miliki, bukan semena-mena karena tugas atau apapun itu yang kita tidak ahli memegangnya sehingga menimbulkan kehancuran atau menimbulkan masalah kemudian hari, karena kita tidak bisa atau tidak mampu mengemban tugas yang bukan fashion kita atau keahlian kita. Di sini Rasulullah sangat bijak dalam menanggapi apa yang Abu Dzar atau sahabatnya itu lontarkan, karena memang Abu Dzar itu dalam kondisi fisik mungkin sahabat Abu Dzar ini belum mampu untuk mengemban tugas yang berat seperti menjadi bendahara atau menjadi pemimpin dalam sebuah negara, karena beban yang ditanggungan kepada pemimpin itu sangat besar, karena ia harus mempertanggungjawabkan seluruh yang ada di dalam negeri itu, penduduk-penduduk yang ada di negeri itu dia yang bertanggung jawab. Maka dari itu kita harus melakukan pekerjaan kita sesuai dengan passion atau keahlian yang kita miliki. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan hadis tentang manajemen yang saya berikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Pak Kusnadi MA yang telah memberikan kami pelajaran, yang telah memberikan kami nasihat, yang telah memberikan kami banyak ilmunya. Semoga ilmu yang Anda berikan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.